Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Emat Kim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk kimia. Ini adalah bab kedua ya, redoks dan elektrokimia. Kali ini saya akan membahas ya untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi dan setengah reaksi ya. Kita akan coba beberapa soal. Saya ambil dari buku cetak Erlangga. Ya, oke, langsung saja ya. Kita ke soal nomor A. Poin A ya. Saya buat di sini ada MnO4- ditambah dengan C2O4 2- menghasilkan Mn2+ ditambah dengan CO2 dalam suasana asam. Ya, untuk metode Bilox, langkah pertama kita harus menentukan unsur yang mengalami perubahan Bilox ya. Di sini adalah Mn-nya, maka nanti Mn ke Mn dan C ke C. Oke ya, H sama O jarang mengalami perubahan Bilox. Oke, di sini O itu adalah golongan 6 ya, maka muatannya -2. -2 dikalikan 4 itu adalah -8. -8 tambah berapa? Itu biar hasilnya -1. Maka Mn di sini +7 Biloxnya. Paham ya? Lanjut di sini Mn2+ itu adalah sebuah ion, maka Biloxnya saya ikutin aja +2. 7 ke 2 maka nanti artinya turun 5 elektron. Oke ya, berarti mengalami reduksi. Lanjut kita akan ke perubahan C ya. Tapi hati-hati ya, kita setarakan dulu C-nya. Di ruas kiri C-nya 2. Kalau di ruas kanan C-nya 1, maka saya kalikan 2 dulu. Kita setarakan jumlah C-nya dulu ya, baru kita akan menentukan Biloxnya. O itu adalah -2, -2 kalikan 4 itu adalah -8. -8 tambah berapa biar -2? Maka di sini adalah +6 ya, tapi hati-hati C-nya ada 2, 6 bagi 2 itu adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari Bilox C di sini ya. O itu adalah -2, -2 kalikan 2 itu -4. -4 tambah berapa biar 0? Ini kalau nggak ada muatannya tuh 0 ya, maka C-nya adalah +4. 3 ke 4 maka Biloxnya naik 1, tapi jangan lupa kita kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena C yang terlibat ada 2. Sampai sini paham ya dek? Nah, setelah itu kita harus kalikan silang. Saya akan kalikan silang, maka nanti sini kalikan 2, yang di sini kita kalikan 5. Kita ikutin garisnya ya, maka nanti menjadi 2MnO4- ditambah dengan 5C2O4 2- menjadi, ini ikutin ya, ini ada 2 ya, 2Mn2+ ditambah dengan 5 kalikan 2 itu 10 CO2. Lalu pada suasana asam kita harus punya konsep sisi yang kekurangan oksigen itu kita tambah dengan H2O ya, sedangkan sisi sebaliknya kita tambah dengan H+. Oke, kita akan cek ya. Cara ngeceknya itu adalah OH, oksigen, hidrogen, elektron. Ini juga OH, urutannya kayak gitu. Oke, di ruas kiri oksigennya adalah 2 kalikan 4 8. 8 ditambah 5 kalikan 4 20. Maka ruas kiri oksigennya adalah 28. Untuk ruas kanan ini tidak ada oksigen, sini oksigennya adalah 20. Ya, maka ruas kanan adalah sisi yang kekurangan oksigen ya, kita kasih dengan H2O. Maka nanti sisi sebaliknya saya kasih dengan H+. Biar sama-sama oksigennya 8, maka kan saya tambah 8 ya. Kita kasih 8 di sini. Oksigennya nambah 8. Lalu dari penambahan H2O kita akan mendapatkan nilainya H. H-nya ada 16 ya. Maka ruas kiri juga wajib 16. Ini kita kasih 16. Begitu guys. Lalu kita akan lihat ya, 2 kalikan -1 itu adalah -2, 5 kalikan -2 itu adalah -10, 16 kalikan +1 itu adalah +16. Maka nanti 16 kurangi 12 itu +4. Inilah muatan yang ada di kiri, maka nanti di kanan juga wajib +4. 2 kalikan +2 itu adalah +4, ini 0, ini 0. Sudah setara. Inilah menggunakan metode Bilox. Oke, kita akan lanjut ya.
saya akan masuk ke poin B. Untuk poin B, saya akan mencoba menggunakan metode setengah reaksi. Langkah pertama, saya akan buat dulu ya soal di sini ya. Ada CuS ditambah dengan NO3- menghasilkan Cu2+ ditambah dengan S ditambah dengan NO, suasana asam. Oke, langkah pertama untuk metode setengah reaksi sama dengan langkah pertama metode Bilox. Kita harus menentukan siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi. Di sini ada unsur bebas ya, yaitu S, maka nanti S pasti mengalami perubahan Bilox, itu unsur bebas. Lalu ada N ya, maka nanti N ke N. Oke, di sini Cu itu 2+ ya, maka nanti S-nya itu 2- atau -2. Di sini S-nya adalah unsur bebas, maka 0. -2 ke 0, maka nanti Biloxnya naik 2. Oke. N di sini Biloxnya berapa? O adalah -2, -2 kalikan 3 itu -6. -6 tambah berapa biar -1, maka +5. Di sini O adalah -2, maka N-nya adalah +2. 5 ke 2 maka turun 3. Ya, setelah itu kita baru gunakan metode setengah reaksi. Langkahnya kita kerjakan satu persatu ya. Oksidasinya kerjakan, reduksinya kerjakan ya. Jadi setarakan langsung. Oksidasinya itu adalah CuS menjadi S. Nah, tapi kita lihat ya, di sini ada Cu, kok di sini nggak ada Cu? Nggak boleh. Semua unsurnya wajib ada, maka Cu2+-nya saya turunkan di sini. Paham sampai sini? Lalu elektron yang terlibat juga langsung kita masukkan. Ingat pada oksidasi, elektron itu kita letakkan di ruas kanan. Ya. Sedangkan pada reaksi reduksi, elektron kita letakkan di ruas kiri. Begitu. Ini oksidasi ya, plus itu naik ya, Biloxnya naik itu oksidasi. Karena oksidasi 2 elektron, maka saya letakkan di sini 2 elektron. Begitu guys. Kita coba cek ya. Cu-nya 1, Cu-nya 1, S-nya 1, S-nya 1. 2+ ditambah 2- itu adalah muatannya 0. Jadi ruas kiri dan kanan sudah setara. Maka tidak butuh penambahan H2+ dan maka tidak butuh penambahan H2O dan H+. Oke ya. Ya, kita akan setarakan untuk yang mengalami reduksi, yaitu NO3- menjadi NO. Ya, di sini elektron yang ditangkap atau yang diserap itu adalah 3E. Ingat ya, wajib kita masukkan langsung elektronnya. Lalu ruas kiri dan ruas kanan ada perbedaan jumlah oksigen ya, maka butuh penambahan H2O dan H+. Di ruas kiri oksigennya ada 3, di ruas kanan oksigennya ada 1. Maka ruas kanan kekurangan oksigen, kita tambah H2O, sisi sebaliknya ditambah H+. Biar sama-sama 3, maka oksigennya saya tambah 2. Gitu ya. Dari penambahan H2O kita bisa ketemu jumlahnya H. Jumlahnya H itu adalah 4. Maka nanti ruas kiri H-nya juga wajib 4. Kita setarakan elektronnya. Coba ya, ini kan -1 ditambah dengan -3 ditambah dengan +4 ya, 4 kali +1. Maka nanti elektronnya adalah 4 dikurangi 4 itu 0. Maka ruas kanan juga wajib 0. Ini kan 0. Ini muatannya juga 0. Iya, kiri dan kanan sudah setara. Tapi belum selesai ya. Setelah ini kita baru kalikan silang. Ya, setelah itu baru kita kalikan silang deh. Nah, enakan metode Bilox ya. Tapi kalian harus bisa dua-duanya. Saya akan kalikan silang. Dikalikan silang dengan elektronnya. Ini 2, ini 3. Maka nanti sini saya kalikan 3, sini saya kalikan 2. Ya, maka nanti hasil akhirnya adalah elektronnya sudah hilang ya. CuS kalikan 3 itu adalah 3 CuS ditambah dengan 2 kalikan NO3-, 2 NO3-. 4H+ kalikan 2 ditambah dengan 8H+, menghasilkan S kalikan 3 itu adalah 3S atau 3Cu2+ dulu ya. 3Cu2+ ditambah dengan 3S
2 kalikan NO ditambah dengan 2 NO ditambah dengan 4H2O. Inilah hasil akhirnya. Pasti kalian bisa ya. Oke, next kita masuk ke suasana basa. Untuk poin C, adik bisa lihat ya.